Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok proyek 6 mata kuliah PAW. Di sini kami akan mendemonstrasikan proyek kami, yaitu web review dengan nama Review. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfasta dengan NIM 24114. Baik, saya Zaman Asoli dengan NIM 24140. Oke, perkenalkan, nama saya Najwa Faiza dengan NIM 240411000195. Saya Dewi Jasintia Sari dengan NIM 24041. Perkenalkan, nama saya Bunga Adelis Devani dengan NIM 24150. Baik, di sini yang pertama saya akan memberikan penjelasan singkat tentang konsep program yang kami buat. Di sini kami menggunakan konsep MVC, yaitu model view controller, di mana model bertugas sebagai untuk mengedit, menambah atau menghapus data yang ada di database. Kemudian view sebagai tampilan dan controller sebagai penghubung antara view dan model. Kemudian contoh alur kerja programnya seperti ini. Ketika kita pertama kali mengakses website, action akan kosong. Dan jika action kosong akan diisi dengan login. Jadi default action ada login. Maka jika actionnya login, kita akan diarahkan ke function tampil login yang ada di login controller. Di login controller, function tampil login ini menginputkan atau menambahkan halaman login view. Dan kita akan diarahkan ke halaman login view, di mana kita disuruh untuk menginputkan username dan password untuk login. Dan ketika kita mengklik tombol login, akan mengirimkan action berupa proses login. Mana di action proses login ini mengarah ke function proses login yang ada di login controller. Proses login di sini pertama akan menampung input nama dan password. Kemudian pada variabel result ini akan memanggil atau menggunakan function check user dengan parameter variabel nama dan password. Dan function check user ini ada di login model. Jadi di function check user yang ada di login model akan diresult dan dimasukkan ke dalam variabel data dan return berupa array asosiatif. Kemudian kembali lagi ke login controller. Karena jika result ini ada isinya, maka akan menetapkan session login ini sebagai true. Kemudian session user ID ini sesuai dengan result dengan key user ID yang sudah ada di result ini tadi, dan nama dan role. Kemudian jika result dengan key role berupa admin akan diarahkan ke halaman dashboard admin, dan jika role-nya berupa user akan diarahkan ke dashboard user atau dashboard biasa. Kemudian jika tidak memenuhi semua syarat yang ada di sini, akan masuk ke else dan akan menampilkan alert nama atau password salah, dan kemudian akan dikembalikan ke halaman login lagi. Kemudian untuk fitur dasar, yang pertama yaitu autentifikasi user. Pertama di sini ketika kita tidak memiliki akun, kita bisa membuatnya terlebih dahulu di sini. Kita bisa menginputkan username, email, password, dan sekolah. Contohnya sebagai berikut. Dan email. Dan di halaman register ini hanya bisa digunakan untuk register user. Jika untuk register admin itu tidak bisa dilakukan di halaman ini dan hanya bisa dilakukan manual dari database. Dan kita tekan saja. Dan kita bisa langsung login menggunakan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya untuk penjelasan fitur dasar bagian manajemen user. Untuk privilege role-nya, di sini ada dua role. Role yang pertama yaitu user. Untuk tampilan dashboard dari user, ada fitur home, fitur click post, fitur ranking, fitur profile, dan fitur logout-nya. Kemudian di navbar atasnya ada fitur all, book, movie, game, dan musik. Selanjutnya untuk role sebagai admin. Untuk role admin, dashboard tampilannya itu hanya fitur home, fitur ranking, dan fitur logout. Untuk fitur click post dan fitur profile itu tidak ditampilkan. Kemudian untuk admin sendiri bisa menghapus semua postingan dari yang dipost oleh user. Kemudian untuk selanjutnya yaitu fitur dari hapus komentar untuk semua usernya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Di halaman dashboard user terdapat sidebar yang terdapat pilihan menu, lalu klik aja untuk menu profile dan menuju ke halaman profile. Di halaman profile itu terdapat nama dari user tersebut dan juga asal sekolah dari user tersebut. Lalu ini merupakan role dari user, yaitu user. Di bawah informasi dari user, di sebelah kanan dari informasi user terdapat menu tombol logout untuk logout dari halaman user ini. Di bawah informasi user terdapat informasi bio, yang dimana informasi bio ini bisa diupdate bio-nya di halaman itu juga akan langsung terupdate ketika di refresh. Misalnya saya mengubah maka ketika update bio diklik akan langsung terupdate di halaman itu juga. Lalu di bawah informasi bio terdapat daftar postingan milik user, di mana menampilkan semua postingan user. Yang menampilkannya itu ada gambar dari postingannya, ada judulnya, dan juga isi dari review postingan dari user tersebut. Dan di sini ada dua tombol, yaitu tombol delete dan edit. Ketika tombol delete ini diklik, maka akan menampilkan pesan, yaitu apakah yakin untuk menghapus postingan ini. Nah, postingan yang dihapus ini, ketika sudah dihapus, akan terhapus dari profil user ini. Tidak hanya terhapus dari profil user, terhapus juga dari semua hal yang berhubungan dengan postingan yang terhapus itu, mulai dari komentar, like pada postingan, hingga rating yang diberikan oleh orang lain. Lalu juga terdapat tombol edit, di mana ketika diklik akan menampilkan halaman edit, dan user itu bisa mengedit judul dan juga isi dari konten edit postingannya. Ketika di save, maka akan mengembalikan ke halaman profile dari user tersebut.
Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk fitur dasar dari ranking. Oke, kita langsung klik saja ke halaman ranking. Kemudian di halaman ranking ini ada dua kategori. Yang pertama ada kategori ranking postingan dan yang kedua ada ranking berdasarkan komen. Nah, untuk yang pertama ini di ranking postingan itu diurutkan berdasarkan jumlah like terbanyak. Yang diambil itu hanya top 10 saja. Kemudian di ranking postingan ini kita bisa mencari berdasarkan sekolah. Misal kita mencari sekolah SD. Nah, kita langsung klik saja. Di sini akan terfilter yaitu berdasarkan SD yang dicari. Kemudian lanjut ke ranking komen. Di ranking komen ini juga diurutkan berdasarkan jumlah like terbanyak dan diambil hanya top 10 saja. Di sini juga bisa mencari berdasarkan kategori sekolahnya. Misal kita mencari SD Negeri Surabaya Timur 3. Nah, di sini akan terfilter berdasarkan sekolah SD tersebut. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur minimal dari sorting review. Oke, langsung saja ke halaman home. Nah, di halaman home ini di sini ada 4 kategori, yaitu yang pertama ada kategori book, kemudian movie, kemudian games, dan musik. Nah, untuk di kategori book ini menampilkan berdasarkan kategori book saja seperti yang ada di database SQL-nya. Database SQL itu untuk kategori buku itu adalah nomor 1, sehingga yang terfilter itu hanya menampilkan kategori nomor 1 saja, yaitu buku. Nah, untuk di movie juga seperti itu, menampilkan kategori movie saja. Dan di game juga sama, menampilkan berdasarkan kategori game saja. Dan di musik juga seperti itu, menampilkan berdasarkan kategori musik saja. Nah, di dalam web ini terdapat fitur minimal. Fitur yang pertama yaitu ada fitur create post. Ini digunakan untuk memposting sebuah review terkait 4 kategori. Di sini terdapat kategori buku, game, musik, dan juga film. Nah, di sini kita harus memasukkan kategori sesuai dengan apa yang akan kita review. Setelah itu kita harus mengirimkan judulnya. Misal kita akan mereview sebuah musik. Lalu judul musiknya yaitu saya ambil dari lagu yang saya tahu. Lalu kita memasukkan caption yang berisi tentang review terhadap musik tersebut. Misal saya mengetikkan musik so cool. Sebagai contoh aja, terus kita harus memasukkan sebuah gambar, misalnya ini. Lalu untuk memposting kita memencet tombol post yang ada di bawah sini. Nah, ketika setelah berhasil mengupload, maka akan ada pemberitahuan berhasil upload. Nah, setelah itu apa yang kita posting tersebut akan masuk dalam kategori all. Nah, di sini langsung muncul apa yang kita posting sesuai dengan kategori yang kita pilih, judulnya ada dan reviewnya ada di sini. Seperti itu. Di dalam fitur yang selanjutnya, kita ada fitur yang bernama fitur komen. Jadi dalam setiap postingan yang kita posting akan ada fitur komen. Nah, kita bisa mengkomen postingan kita sendiri atau postingan orang lain yang ada di beranda ini dengan cara kita mengklik komen. Lalu ketika kita ingin menuliskan sebuah komentar, kita akan menuliskannya di sini. Untuk sebagai contoh kita samakan dengan yang ini. Nah, setelah itu kita kirim komentar. Nah, setelah itu maka komentar akan tersimpan dan ditampilkan di dalam fitur komentar ini. Kita juga bisa melihat komentar-komentar dari orang-orang lain seperti ini. Setelah itu ketika ingin kembali maka kita harus kita harus mengklik tombol kembali. Nah, komennya juga akan menambah ketika setelah kita memposting komentar, maka komentar akan bertambah jumlahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur minimal yaitu rating. Rating sini diambil dari like post dan like comment. Untuk role sebagai user bisa mengklik like dan meng-unlike like. Misal kita di sini usernya sudah pernah like, kita klik lagi maka akan berkurang like-nya. Jika belum maka akan bertambah. Kemudian untuk like komentar, sini kita klik komentar terlebih dahulu. Kemudian di sini ada beberapa komentar dari user yang lain. Nah, dari user yang lain ini kita bisa mengklik like komentar. Jika belum maka akan bertambah dan jika sudah pernah like maka akan berkurang. Kemudian di sini, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur tambahan. Yang pertama di sini ada fitur untuk profil otomatis. Jadi profil ini akan menyesuaikan dengan username yang ada. Jadi seperti ini kayak Lia Hartati jadi akan menjadi LH, Dian user jadi US, Davin Okta Rizky jadi DO. Kemudian fitur tambahan selanjutnya yaitu ada autocomplete. Autocomplete yaitu contohnya seperti ketika di rank saat kita akan filter sekolah tertentu, kita cukup menuliskan 2 huruf pertama saja akan muncul banyak rekomendasi. Jadi kita tidak perlu menggunakan drop down manual karena jika drop down manual seumpama kita memiliki 1000 data, maka drop down-nya akan menampilkan 1000 data dan akan mempersulit pencarian. Dan fitur tambahan yang terakhir yaitu validasi cek user. Jadi seumpama kita login sebagai user dan kita memaksa untuk mengakses halaman yang hanya bisa diakses oleh admin, maka akan muncul peringatan seperti ini
kita akan memaksa masuk ke halaman dashboard admin, akan muncul peringatan warning you do not have access to this page. Dan ketika kita menekan tombol back akan kembali ke halaman sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.